Assalamualaikum, balik lagi teman-teman. Nah, di sini Uni akan berbagi satu resep yaitu bakwan jagung atau orang Minang bilangnya ini perkedel jagung. Nah, ini resepnya andalan Uni, jadi nggak pernah pindah ke lain resep. Ini resepnya resep bakwan jagung Padang ya. Langsung aja bahan yang digunakan di sini Uni pakai 1 kilogram jagung. Nanti teman-teman bisa sisir di sini. Nah, di sini setelah disisir itu beratnya kurang lebih 400 graman lebih dikit. Jadi bisa dikira-kira nanti kalau setelah disisir teman-teman berapa nanti bisa takaran tepungnya bisa disesuaikan juga nantinya. Nanti kalau udah silakan disisihkan dulu setelah disisir ini. Sisirnya sampai ke dalam gini ya, karena di bagian itunya yang bikin enak nantinya. Lalu di sini yang diperlukan juga yaitu daun bawang. Nah, daun bawangnya bebas mau pakai berapa aja. Jangan di skip, tetap pakai daun bawangnya biar rasanya makin enak nantinya. Nanti dipotong atau diiris tipis-tipis aja. Lalu nanti kalau udah teman-teman bisa sisihkan terlebih dahulu untuk daun bawangnya. Lalu selanjutnya di sini yang dipakai ini juga jangan di skip yaitu daun seledri. Nanti dipotong-potong tipis-tipis saja, jadi jangan terlalu lebar agar nanti bumbunya merata juga masuk ke aroma seledrinya nanti. Setelah dua bahan ini diiris, lalu sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menghaluskan bumbu halusnya. Ini boleh pakai ulekan atau di blender. Cuma sebenarnya lebih enak itu diulek karena tidak ada penambahan air atau minyak lagi di sini. Nah, di sini Uni pakai 3 aja cabai merah keriting, lalu jahe. Buat teman-teman yang nggak mau pakai cabai silakan aja. Tapi kalau 3 ini kalau untuk orang dewasa itu nggak pedas. Jadi untuk bikin enaknya aja. Tambahkan juga bawang putih dan juga bawang merah, lalu garam dan selanjutnya juga di sini boleh pakai pala bubuk secukupnya aja atau pala utuh. Pala utuh tuh boleh pakai 1/4 buah. Dan di sini tambahkan juga semuanya masuk ke sini ya agar bumbunya nanti merata. Lalu tambahkan di sini yaitu merica bubuk. Ini kira-kira aja untuk pemakaiannya. Dan di sini disarankan pakai 1 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan juga kaldu bubuk secukupnya atau yang mau pakai penyedap lain silakan pakai. Nah, di sini Uni tambahkan sedikit aja air tapi tidak minyak. Jadi sebaiknya kalau Uni lebih menyarankan air kalau untuk yang di blender ini, kalau untuk bumbu bakwan jagungnya. Nah, setelah halus seperti ini, teman-teman tambahkan setengah dari jagung yang kita sisir tadi. Jadi bisa dikira-kira nanti di blender lagi. Nah, kalau ini kalau mau blendernya itu jangan terlalu lama. Jadi yang penting bumbunya sama jagung ini merata. Nanti kalau misalnya masih bisa masuk silakan, ini karena blendernya kecil. Jadi Uni masukin sedikit-sedikit dulu. Nah, setengah darinya kita sisihkan. Nanti di blender lagi. Lalu setelah itu nanti teman-teman bisa pindahkan ke wadah yang lebih besar. Warnanya jadi cakep juga. Dan ini bikin enak. Jadi jangan cuma disisir aja. Nanti kasih tepung itu rasanya bakal berbeda nantinya. Ini yang resep Padang memang kalau menurut Uni juara dari bakwan-bakwan yang ada, bakwan jagung yang ada. Makanya Uni nggak pernah pindah ke lain resep kalau untuk bakwan jagung atau perkedel jagung. Nah, setelah itu tambahkan sisa dari jagung yang kita sisir tadi. Lalu selanjutnya tambahkan juga bahan yang kita iris, baik daun bawang dan juga seledrinya. Lalu di sini tambahkan 1 butir telur. Kalau bisa telurnya jangan terlalu besar, jadi nanti biar nggak terlalu banyak berair. Karena kalau semakin banyak air itu, semakin banyak kita menggunakan tepung, otomatis nantinya akan menjadi lebih keras juga kalau tepungnya terlalu banyak. Nanti semuanya diaduk sampai tercampur rata semuanya. Nah, lalu setelah ini boleh teman-teman tambahkan kurang lebih pakai dulu 3 sendok makan. Ini sendok makannya mujung ya, bukan yang datar. Nanti dicoba dulu, lalu nanti tambahkan juga di sini 1 sendok makan tepung beras. Agar nanti di luarnya juga ada kriuk-kriuknya, cukup 1 sendok aja. Nanti semuanya teman-teman aduk dulu.
Ini pastikan semuanya tercampur rata semua ya. Nah, kalau misalnya masih kurang, dirasa masih terlalu encer dan masih banyak airnya, silakan teman-teman tambahkan 1 sendok makan lagi tepung terigunya. Untuk tepung berasnya tidak perlu teman-teman tambahkan lagi di sini. Nanti setelah itu aduk lagi. Kalau dirasa nanti sudah pas semua kekentalannya. Nah, di sini tidak terlalu kental, tidak terlalu cair juga. Uni tambahkan di sini sedikit aja, kurang lebih 1/4 sendok teh atau bisa dikira-kira setengah sendok teh pun nggak apa-apa. Nanti baking powder ini yang Uni tambahkan agar nanti ketika udah matang itu udah ditiriskan itu kriuknya bener-bener krenyes bagian luarnya. Nanti koreksi rasa dulu di sini. Kalau udah pas, nanti kita akan panaskan minyak dulu ya. Nah, kekentalannya seperti ini teman-teman bisa lihat. Tidak terlalu encer ya, dan tidak terlalu padat juga. Di sini kita menggunakan minyaknya sedikit lebih banyak ya, biar nanti hasilnya juga bagus. Setelah itu silakan goreng. Gorengnya kalau yang mau tipis silakan tipis, atau yang mau lebih tebal ini selera masing-masing aja untuk cetaknya mau gimana. Nah, kalau ini seperti ini udah cukup. Dan nanti bagian pas kita menggoreng Uni pakein dengan sendok itu sedikit, tekan-tekan jadi bagus, nanti lebih kriuk hasilnya. Nanti dibalik aja, masak hingga semuanya matang. Kalau bisa gunakan apinya sedang cenderung kecil aja, tapi dalam keadaan minyak yang panas agar hasilnya lebih bagus dan kriuknya lebih sempurna bagian luarnya nanti. Kalau udah silakan ini teman-teman tiriskan. Nanti lakukan sampai adonannya selesai teman-teman goreng semua. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kriuk bagian luarnya tapi lembut bagian dalamnya. Dan rasanya itu tepungnya bukan tepung aja, jadi udah menyatu dengan jagungnya juga. Tentu rasanya lebih enak. Ini cocok nanti buat buka puasa. Yang mau goreng-gorengan silahkan coba ini. Dan ini benar-benar enak banget. Uni rasa nanti kalau udah coba resep ini bakal sering bikin yang seperti ini teman-temannya, saking enaknya. Lalu seperti ini setelah digoreng. Selamat mencoba buat teman-teman di rumah. Terima kasih juga buat telah menonton tayangan ini hingga habis. Sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi. Assalamualaikum.